Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Farman Official ya. Oke, pada video kali ini saya akan bahas seputar PDUM ya, atau pangkalan data ujian madrasah, yaitu cara sinkronisasi data kelas akhir di PDUM ya. Yang mana sesuai dengan surat edaran dari Direktorat KSKK bahwa pendataan siswa kelas akhir di PDUM itu per tanggal 1 November hingga tanggal 31 Desember 2022 ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya. Mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan, yaitu sinkronisasi data siswa kelas akhir untuk peserta ujian madrasah ya di aplikasi PDUM ya. Oke, sebelum kita lakukan sinkronisasi data untuk kelas akhir, teman-teman silahkan cek terlebih dahulu emis madrasahnya ya. Kenapa emis madrasah perlu teman-teman cek? Karena data di PDUM itu berdasarkan data yang ada di emis. Jadi, teman-teman ya ingat bahwa sebelum melakukan sinkronisasi data di PDUM, pastikan data siswa kelas akhir itu sudah valid. Dan di sini juga ada surat atau pengumuman bahwa untuk pendataan kelas akhir itu per tanggal 1 November hingga 31 Desember 2022 ya. Silakan teman-teman untuk melengkapi data pokok dan detail siswa ya, dan kelengkapan rombongan belajar. Yang pastinya teman-teman ya, pastikan semua data atau semua siswa kelas akhir sudah memiliki rombongan belajar ya. Untuk tingkat kelas 12 ya, pastikan semua siswa kelas akhir itu sudah masuk di rombel ya, atau rombongan belajar. Kemudian pastikan juga data siswa kelas akhir itu sudah valid ya. Artinya siswa kelas 12 semua data siswanya sudah lengkap ya. Nah, misalkan ini pastikan semua data siswa termasuk data orang tua ya. Data orang tua ini sudah teman-teman lengkapi, termasuk data ayah dan data ibu ya. Ini pastikan semuanya sudah valid ya teman-teman, sebelum melakukan sinkronisasi. Mengapa? Karena jika misal ada kesalahan, nanti meskipun sebenarnya bisa diubah di PDUM, namun itu biasanya butuh beberapa waktu. Jika kita mengecek kembali data-data siswa kita yang sudah kita input di emis, itu artinya untuk meminimalisir kesalahan. Nah, jika misal teman-teman itu sudah mengecek data siswa dan semua sudah valid atau benar, silahkan teman-teman buka pangkalan data ya, kemudian login. Silahkan teman-teman login, bisa juga menggunakan emis madrasah. Nah, ingat ya, untuk jumlah siswa, jika misal teman-teman itu belum melakukan sinkronisasi, maka data siswa itu masih terbaca 0 ya. Nah, untuk sinkronisasi data, teman-teman silahkan masuk ke data siswa. Dan di sini ada menu sinkronisasi. Nah, silahkan teman-teman klik sinkronisasi, dan nanti teman-teman bisa mengecek kelengkapan data ya. Dan kebetulan saya itu masih belum melakukan sinkronisasi ya, sehingga belum dapat melakukan pengecekan data siswa ya. Mengapa saya belum melakukan sinkronisasi ya? Karena pertama alasannya yaitu saya harus mengecek terlebih dahulu data siswa yang ada di emis untuk eh, ketepatannya. Dan kedua, ingat ya bahwa jika misal sudah dilakukan sinkronisasi, pastikan tidak ada lagi siswa yang akan keluar ya, karena nanti jika misal sudah terdata sebagai peserta ujian madrasah, nanti kita akan repot ya teman-teman untuk pengurusan datanya. Jadi pastikan untuk kelas akhir ini adalah data final, artinya tidak ada lagi siswa yang mau keluar ya, karena jangan sampai nanti tidak terdata ataupun nanti terdata double untuk peserta ujiannya ya. Seperti itu. Jadi untuk saat ini saya masih belum melakukan
sinkronisasi sehingga untuk memastikan semua data-data siswa saya itu valid. Jadi pertama ya teman-teman yang harus dilakukan sebelum melakukan sinkronisasi data yaitu memastikan seluruh data siswa kelas akhir itu sudah betul ya. Dan ingat juga yang terutama adalah NISN. Nah, jika NISN ya teman-teman, jika misal ada kesalahan, teman-teman itu wajib perbaiki di Verval PD ya. Verval PD data Kemdikbud ya. Ini silahkan teman-teman lakukan perbaikan. Dan ingat ya, untuk Verval PD ini perbaikannya itu butuh waktu beberapa hari atau biasanya minggu. Jadi hal utama yang teman-teman lakukan itu perbaiki data NISN siswa. Yang biasanya ada kesalahan NISN itu teman-teman silahkan dihindarilah. Atau jika memang ada kesalahan silahkan teman-teman perbaiki terlebih dahulu di Verval PD ya, sebelum melakukan sinkronisasi data. Meskipun sebenarnya jika misal kita sudah lakukan sinkronisasi itu masih dapat kita ulangi lagi untuk update data siswa ya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk informasi mengenai sinkronisasi data. Intinya, teman-teman yang ingin melakukan sinkronisasi data itu sudah dapat teman-teman lakukan mulai hari ini ya, atau mulai sekarang sudah dapat dilakukan sinkronisasi data di PDUM karena menu sinkronisasi ini sudah muncul. Nah, nanti ya untuk data peserta ujian ini jika misal kita sudah melakukan sinkronisasi data ini akan semuanya akan terisi, tidak nol lagi ya. Kemudian data siswa yang lengkap ini akan muncul juga ya. Nanti untuk proses generate nomor peserta itu jika kita sudah melakukan ajukan validasi ke operator kabupaten ya. Nah, nanti di data siswa ini kita bisa melakukan ajuan validasi data siswa ya untuk selanjutnya diteruskan ke operator kabupaten ya. Seperti itu ya teman-teman. Atau intinya sama seperti tahun sebelumnya ya, karena ini PDUM sudah berlaku mulai tahun lalu ya untuk pendataan ujian madrasah. Dan untuk data alumni ya teman-teman, pastikan data alumni teman-teman itu sudah menginput nomor seri ijazah. Ini teman-teman ya, ini wajib untuk data alumni kita untuk dilakukannya untuk penginputan nomor seri dan nama siswa sehingga ijazah kita itu dianggap valid. Dan jika misal ada kesalahan penulisan ijazah, teman-teman itu bisa melakukan ajuan untuk penggantian ijazah ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Hingga saat ini mudah-mudahan nanti juga ya, intinya mudah-mudahan tidak ada kesalahan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup ya untuk informasi mengenai PDUM ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk pendataan kelas akhir peserta ujian madrasah ya. Oke, jika misal ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika misal ada yang kurang jelas, teman-teman itu bisa tanyakan di kolom komentar ya. Dan ingat ya teman-teman, untuk jangan lupa untuk subscribe agar nanti teman-teman itu tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, cukup sekian untuk informasi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.